kalau saya share seperti ini? Sudah Pak Tony. Oke, sip. Kalau misalkan sudah cukup jelas, berarti saya biarkan karena ini saya makainya di Word saja. Nah, pada intinya teman-teman semua ada sedikit bedanya antara K2014 dan K2020 ya. Tetapi saya nggak akan nunjukin apa isi detailnya, apa perbedaannya, karena nggak akan masuk di ujian gitu loh. Jadi yang paling penting adalah di sini yang kita akan hadapi bersama yaitu K2020. Ide dasar daripada K2020 itu adalah sebenarnya kalau kita boleh jujur, itu lebih bicara masalah fleksibilitas ya. Jadi kalau kita bandingkan di 2014 itu sifatnya lebih kepada paket ya. Jadi kakak kelas kalian itu harus mengambil mata kuliah ini tek gitu loh, nggak boleh miss gitu. Kalau seandainya miss mata kuliah itu nggak diambil ya, maka ya udah agak sulit karena nanti ada sequencing yang hilang. Memang ada fleksibilitas juga ya dari mata kuliah SC supporting course ya dan lain sebagainya, tetapi tidak sefleksibel yang akan kalian hadapi. Nah, fleksibilitas ini tentu saja ada sisi positif dan ada juga sisi menantangnya. Nah, oleh karena itu malam ini ya saya coba sedikit paparkan agar nanti kita bisa mendapatkan apa istilahnya insight-nya ya, sehingga nggak salah pilih lah kasarnya. Nah, yang pertama mungkin kalau kalian bisa lihat di sini strukturnya kita sudah bagi mulai semester 1 sampai 8, ini artinya sampai dengan kelar lah kasarnya. Dan semester 1-2 itu yang sudah kalian lewati. Jadi anggaplah itu sudah lewat ya, itu di TPB atau kita bahasakan sekarang itu istilahnya adalah Common Core Courses ya. Kalau kita bilang kemarin itu bukan TPB, maaf, PPKU istilahnya. Nah, itu sudah kita selesaikan ya, sudah kita lewati. Nah, sekarang yang paling penting adalah kita beranjak kepada semester 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat ya, memang struktur yang sekarang ini agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Bahkan ada beberapa mata kuliah itu yang berpindah ya. Jadi nanti mata kuliah itu sebenarnya akan double tuh. Akan ada mata kuliah itu di semester ganjil dan juga genap ya. Itu karena masa transisi. Nah, kita akan mulai dulu dengan semester 3, di mana kita asumsikan 34 SKS itu sudah selesai di PPKU. Dan kalau seandainya masih ada hutang ya atau ingin ada yang ngulang untuk perbaiki dan lain sebagainya, itu nanti kasus khusus ya. Tapi secara umum asumsi kita itu sudah lewat, sudah selesai semua. Nah, ketika kita lihat semester 3, maka di sini ada banyak sekali mata kuliah yang bersifat fondasi daripada mata kuliah selanjutnya. Jadi ini adalah mata kuliah apa istilahnya yang wajib yang harus kalian dapetin gitu loh. Dan ini yang kita sampaikan ke kalian adalah sesuatu yang mau nggak mau kalian harus ambil, karena kalau ini nggak ngambil ya maka nanti akan menjadi sulit kalian untuk masuk kepada tahapan berikutnya. Dan bahkan ya ada beberapa yang sifatnya sequencing itu artinya menjadi prasyarat ya. Dan ini yang perlu kalian perhatikan bersama. Ada beberapa kasus seperti mahasiswa bimbingan saya yang mengambil exchange program ya, dia miss 1 semester. Dampaknya apakah mundur 1 semester? Enggak, dia dampaknya mundurnya 2 semester gitu loh. Kenapa? Karena ketika dia miss di semester 3 untuk mikro 1, pas dia balik ke IPB masuk ke mikro 2, ya itu nggak bisa ngambil karena mikro 1-nya belum pernah diambil. Nah, jadi ada istilahnya sequencing ataupun urutan yang harus kalian lewati. Jadi nanti kalian harus pintar-pintar ketika kalian mengambil program tertentu apapun itu ya, dan kalian sudah bisa predik ya bahwa akan ada implikasinya kepada masa studi kalian atau strategi kalian mengambil mata kuliah ya, itu pasti akan berpengaruh. Nah, ini yang harus direncanakan dengan sangat matang. Nah, jadi balik lagi di semester 3 itu ada mikro 1, ada makro 1, ada matematika ekonomi, ada ekonomi pembangunan, dan ada ekonomi UKM dan koperasi. Nah, di sini yang paling krusial nggak boleh dilewatkan yang 3, yang pertama itu sebenarnya ya, itu mikro 1, makro 1 dan mantek ya. Tetapi yang lain juga penting ya, hanya saja yang 3 pertama itu adalah fondasi utamanya ya, dimana kalau kita mau belajar ekonomi pembangunan sebenarnya nanti kita juga akan lebih gampang kalau kita sudah mulai paham tentang mikro 1 dan makro 1 gitu loh. Ya, dan selanjutnya. Nah, di sini yang kalian bisa lihat kalau kita total ada sekitar 15 SKS ya. Jadi, kalau kalian hanya fokus kepada mata kuliah yang ada di departemen untuk foundational literacy sini, maka kalian itu sebenarnya masih punya ruang yang cukup besar itu. Yang berwarna hijau itu adalah batasan atau opsi untuk mengambil mata kuliah
ataupun kegiatan lain ya, atau yang bahasanya kita sekarang adalah enrichment courses ya, yang kalian bisa lakukan itu baik di dalam IPB maupun di luar IPB gitu loh ya, baik di dalam IE maupun di luar IE. Itu luar biasa sekali fleksibilitasnya ya. Dan sebagai informasi kepada kalian, karena kita hanya punya 15 SKS ya, dan kalau seandainya IPK kalian di TPB anggaplah sekitar 4 gitu kan ya, atau lebih, nggak mungkin lebih ya, tapi mungkin kita ngambil yang optimis, kita 4 kan. Nah, ada 24 SKS tuh yang bisa diambil. Artinya masih banyak ruang bagi kalian untuk menambah mata kuliah. Dan ini menjadi krusial. Kenapa? Karena lebih enak ya kita itu berat sekarang, tapi nanti kesananya agak lebih ringan gitu loh. Itu akan lebih enak ya. Karena waktu zaman saya kuliah juga, saya pasti ngejarnya itu di semester-semester awal gitu loh. Semester 6-7 ya, atau 7-8, maaf, 7-8 itu kalau bisa ya udah tinggal ya fokus pada tugas akhir aja lah kasarnya. Nah, jadi ini adalah ruang yang diberikan oleh K2020 yang kalian bisa eksploitasi lah kasar bahasa kerennya. Nah, ada paling tidak setara dengan 3 mata kuliah ya, atau 9 SKS yang masih mungkin kalian ambil ya. Nah, itu terserah kalian mau pakai buat apa aja, dan opsinya nanti akan disampaikan oleh Mas Fahmi ya. Nah, terus selanjutnya ya, setelah semester 3 itu lewat ya, maka kalian masuk ke semester 4. Dan di semester 4 itu ketemu lagi ya turunan daripada mata kuliah yang diambil di semester 3 gitu loh. Karena prasyaratnya itu di semester 3 harus sudah selesai semua ya. Jadi harus lulus tuh ya, dan saya yakin pasti optimis lah kalian pasti lulus itu ya. Nah, jadi di semester 4 kalian harus ngambil mikro 2, makro 2 ya. Itu prasyaratnya jelas. Kalau kalian lihat ada 2, satunya harus diambil kan gitu. Lalu ada ekonometrika 1, dan ini sekali lagi prasyarat untuk nanti di semester 5-nya ya. Dan untuk mendapatkan mata kuliah ekonomika 1 ya, tolong koreksi kalau saya salah Mas Fahmi, ini harus sudah ngambil matematika ekonomi kan kayak gitu. Jadi ada sequencing yang kita harus pahami. Atau paling tidak, jikalau memang tidak ada prasyarat, akan lebih mudah ya kita memahami mata kuliah tersebut kalau dasar-dasarnya kita sudah kuat. Nah, selain itu juga ada perekonomian Indonesia, ada ekonomi regional, dan bank dan lembaga keuangan. Nah, kalau kalian lihat, otomatis di sini kita punya kurang lebih sekitar 6 dikali 3 SKS atau setara dengan 18 SKS. Nah, dari situ maka bagi kalian yang memiliki space maksimum SKS yang bisa diambil sampai dengan 24, itu masih ada lagi ruang yang bisa kalian ambil ya. Kalau tadi sekitar 9 SKS, berarti kita masih ada sekarang berapa? Sekitar 6 SKS lagi yang bisa kita ambil kan gitu kurang lebihnya. Nah, jadi ini kalian bisa manfaatkan ya untuk nanti digunakan mengambil enrichment courses ya, yang mana bentuknya itu bukan hanya kuliah ya. Mas Tommy akan ceritakan detail nanti. Hanya saja saya perlu kasih apa istilahnya wanti-wanti lah bisa dikatakan ya, bahwa di semester 3 itu kita kan punyanya slotnya lumayan banyak ya, jauh dibandingkan dengan semester 4 yang hanya ada 2 SKS ya. Oleh karena itu, nanti ada konsep di mana kita sifatnya boleh pengakuan setelah dilakukan atau terencana gitu loh. Nah, jadi di semester 3 ini adalah hal yang menjadi penting untuk kalian melakukannya semua terencana ya. Karena kalau kalian misalkan tidak merencanakan atau ya kasarnya enak biar nanti aja lah gitu, terus kalian tidak memilih program EC satupun juga ya, maka nanti seandainya somehow tahu-tahu kalian dapat kesempatan magang atau tahu-tahu kalian nanti misalkan aktif di mana lah gitu loh, atau punya bisnis dan lain sebagainya. Nah, itu nggak bisa diaku sebagai enrichment courses gitu loh pada semester 3, tapi itu bisa diaku pada semester 4. Dengan demikian jatah kalian kan semester 4 akan berkurang tuh. Nah, jadi kalau bisa ya nanti Mas Temi akan jelaskan di semester 3 itu ya kalian sudah punya gambaran nih mau ngambil kira-kira EC yang bisa kalian dapatkan meskipun belum jelas ya, tapi kalian bisa ngacer-ngacer kayaknya ini bisa deh gitu loh. Kayaknya ini mungkin deh kita ambil. Nah, itu kalian kalau bisa sudah memilihnya di semester 3 dalam hal ini dari KRS-nya. Nanti detailnya Mas Fahmi akan jelaskan ya. Lalu selanjutnya semester 4 selesai, kita lanjut ke semester 5 dan 6. Polanya sama tuh, 5 dan 6. Ada sekitar 18 SKS yang harus kalian ambil ya. Dan ruang untuk mengambil enrichment courses berarti tinggal sisa tadi berapa tuh? 6 SKS lagi ya kan.
Dan otomatis ya kalian nanti ya sekali lagi ya dari 6 SKS itu sebisa mungkin jangan disia-siakan gitu loh. Jadi kalau bisa dilakukan di semester 3, 4, 5, 6 ya itu lebih bagus. Dan kalau kita lihat susunan mata kuliahnya di 5 itu sekali lagi adalah kelanjutannya, ada ekonomi K2, ada moneter, ada industri, ketenagakerjaan, perdagangan internasional dan publik ya. Itu semua mata kuliah yang akan kalian ambil. Dan sifatnya di sini adalah sesuatu yang sifatnya karena ini indep prodi, yaitu kategorinya wajib ya. Itu fardu ain kalian ambil. Dan selanjutnya ya di semester 6 itu ada mata kuliah metodologi penelitian. Ini adalah mata kuliah yang paling penting ya di antara yang lain. Kenapa? Karena kalian nanti di situ harus membuat rencana studi. Rencana tugas akhir ya. Dan ini sebenarnya kalau lancar ya kalian nanti penyelesaian tugas akhirnya pun juga akan lancar ya, akan cepat lah kasarnya ya. Jadi sebisa mungkin kalian sudah istilahnya perencanaan matang tuh dan ikutnya serius mata kuliah itu. Lalu sistem ekonomi, ada keuangan internasional, perilaku ekonomi bank sentral, ya ada ekonomi regulasi dan ada ekonomi politik. Ya, itu adalah mata kuliah in-depth ya atau pendalaman yang kalian harus ambil, ya. Dan selanjutnya ya di semester 7, nah ini mulai ya ada sesuatu yang baru. Nah, ini kasarnya menu baru lah buat mahasiswa ya. Karena sebelum-sebelumnya nggak pernah ini ada, yaitu terkait dengan capstone, yaitu Digital and Financial Literacy, Industrial Experiences, atau perencanaan wilayah. Nah, detail mengenai mata kuliah ini ngapain, assessment-nya gimana, itu nanti kami akan sampaikan sosialisasinya kemudian. Ya, jadi jangan khawatir, nanti ada lagi. Untuk saat ini kami sementara hold dulu ya Mas Fahmi ya, untuk yang itu, agar nanti kalian fokus dulu ya kepada semester yang dekat ini. Lalu ada KKNT ya, KKNT itu nanti kita ya berdoalah mudah-mudahan benar-benar bisa offline lagi ya pada masanya kalian ya, dan nanti banyak pengalaman yang kalian dapatkan. Cuma pelaksanaannya umumnya memang tidak dilakukan pada semester aktif ya Mas Fahmi ya. Jadi nanti dilakukannya bisa dikatakan pada masa liburan, cuma nanti diaku di semester ke-7 ya. Biasanya di antara 6-7 Mas Fahmi ya kalau saya nggak salah ya. KKNT itu ya. Jadi nanti itu untuk ngisi liburan ya di daerah-daerah terpencil. Nggak terpencil. Ini daerah-daerah yang istilahnya paling nggak masih ada sinyal lah ya. Terus selanjutnya di semester 8 itu udah. Kalau COVID mah sesuai lokasi Pak Ton. Kenapa Mbak? Kalau COVID mah KKN sesuai lokasinya masing-masing. Iya, kita berdoa udah nggak ada COVID, Mbak. Mudah-mudahan. Ya, ini kan 2 tahun, 3 tahun lagi ya. Mudah-mudahan aman lah, insya Allah. Ya. Dan selanjutnya semester 8 ya itu ada seminar skripsi ya, dan di sini adalah ya final stage lah buat kalian ya. Nanti seminar kalian otomatis ya kalau seandainya semua mata kuliah itu udah kelar, SKS sudah terpenuhi, maka udah di semester 8 bisa nggak angkat-angkat kaki sih, tapi paling nggak udah bisa santai lah gitu. Tinggal fokus kepada seminar dan skripsi saja. Ya kalau pengen nyambi-nyambi yang ngebisnis gitu kan, bisa masuk juga Mas Fahmi ya. Itu nanti bisa diaku juga kan. Atau pengen aktif apa gitu, itu bisa diaku juga gitu loh. Karena ada ruang juga bagi kita untuk mengisi yang EC tadi. Ya. Tetapi sekali lagi, ya mata kuliah EC nanti Mas Fahmi akan cerita lebih detail lagi. Itu leluasa, cuma ada indikatornya ya. Leluasa dalam artian dia bukan berarti sebebas-bebasnya gitu loh. Terus kalian main ngelakuin aja terus nanti tinggal lapor pas udah ngelakuin ini gitu loh. Even kelihatan memang ada, tapi kalau misalkan laporan dan prosesnya itu nggak clear ya nanti susah juga kalian aku dan akhirnya sia-sia. Makanya nanti untuk yang EC ini akan dijelaskan secara khusus ya oleh Mas Fahmi. Nah, kira-kira itu detail apa yang akan kalian hadapi ya beberapa tahun ke depan, dan salah satu yang umum kita lakukan di awal apalagi kita masuk semester 3 adalah membuat perencanaan studi ya. Dan kalau kita lihat KRS ya itu kan sebenarnya hanya semester 3 ya, tetapi sebenarnya lebih ideal kalian buat sampai dengan lulus. Jadi udah kebayang tuh semester 3 nanti mau ngambil apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa dan seterusnya. Ya, dan kalian sudah punya ancer-ancer nanti untuk nutupi kekurangannya, karena total SKS yang kalian akan dapatkan dari yang wajib-wajib ini itu belum full Mas Ami ya, masih ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu kalau saya tidak salah sekitar 21 sampai 24 ya. Kekurangan itu yang ditutupi dari EC. Ya, nah ini adalah
pilihan nanti bentuknya seperti apa.